Shalom teman-teman. Selamat datang di online service ibadah anak bersama CK9 Kids Ministry. Ketemu lagi nih dengan JJ dan Jojo. Sebelum kita mulai ibadah kita mau dengarkan beberapa panduan ya. Panduan yang pertama, terima kasih untuk Papa dan Mama sudah temani teman-teman untuk beribadah hari ini. Yang kedua, teman-teman pakai pakaian yang sopan dan rapi ya. Yang ketiga, kita persiapkan diri dan hati kita untuk beribadah. Lalu yang keempat, kita beribadah sungguh-sungguh ya. Saat berdoa, tutup mata kita. Saat memuji dan menyembah Tuhan, nyanyi sungguh-sungguh. Saat pemberitaan firman Tuhan, kita dengarkan baik-baik ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ikuti ibadah online ini sampai selesai ya. Setelah ini kita bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Shalom teman-teman. Mari kita sama-sama membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat beribadah teman-teman. Dah. Shalom teman-teman. Kita ketemu lagi di ibadah online bersama dengan Kalia dan Andris. Mari teman-teman kita menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bawakan lagu Bertambah-tambah Dalamnya.
Nah, adik-adik, kalian percaya kalian pasti tetap setia berjalan bersama Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Tunggu dulu Andres. Coba kita ajak teman-teman kita untuk ikut gerakannya sama-sama dengan kita. Ya, kita mulai dengan ke arah sana dulu. Ya, semuanya menghadap ke sebelah sana. Nanti setiap ada kata jalan, kalian balik arahnya ke sebelah sana. Oke, setiap ada kata jalan lagi, ganti lagi ke arah sana. Oke, adik-adik siap di rumah? Yuk, kita sama-sama nyanyian ini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Nah, adik-adik suka baca Alkitab gak setiap hari? Kalau Andris, baca Alkitab gak setiap hari? Baca dong Kalia. Oh, baca ayat Mazmur 91 dibaca? Baca. Oh iya. Nah, adik-adik di rumah baca Alkitab setiap hari. Jangan lupa juga baca Mazmur 91. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, muji tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, muji tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, muji tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, muji tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap
setiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, Andris, setelah tadi kita memuji Tuhan, sekarang waktunya kita mau apa ya? Menyembah Tuhan Yesus. Oh iya, kita sekarang siapkan hati kita ya. Sebentar lagi kita mau dengarkan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Ayo adik-adik semua yang di rumah yang sedang mengikuti ibadah ini, semuanya lipat tangannya. Kita siapkan hati kita tutup mata kita mau berseru panggil nama Yesus. Karena hanya saat kita berseru sama Tuhan, Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau nyanyikan lagu Yesus, Yesusku berseru. Haleluya. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Dengan darahmu, dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anak. Panggil nama Yesus, 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 Yesusku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Kita ulang lagu ini dari awal lagi. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Dengan darahmu, dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anak. Panggil nama Yesus, 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 Yesusku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Sekali lagi panggil nama Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku
adik-adik, ayo naikkan ucapan syukur sama Tuhan. Berseru panggil nama Yesus. Tuhan Yesus ada dimanapun engkau berada. Dia ada saat ini dan dia rindu mendengar seruanmu memanggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Ini aku Tuhan. Ini aku panggil namamu. Panggil nama Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi adik-adik, mari angkat tangan kalian dan taruh tangan kiri kalian di dada. Kita panggil nama Yesus. Nyanyikan lagu ini perlahan-lahan. Panggil nama Yesus. Dia selalu ada. Dia gak pernah tinggalkan kalian. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Panggil namanya adik-adik. Haleluya Tuhan. Ayo mari adik-adik kita panggil nama Yesus. Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Sekali lagi panggil nama Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Sekali lagi panggil nama Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Yesus, engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami berseru panggil nama Yesus, Engkau selalu ada Tuhan. Engkau adalah Bapakku Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami sayang sama Tuhan Yesus. Kami sayang sama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar lagi kami mau dengar firman Tuhan. Mari Tuhan pimpin kami Tuhan, supaya kami bisa duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu memimpin kami semua dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin.
Shalom adik-adik, kembali lagi ketemu sama Kak Ana pagi ini. Kak Ana percaya adik-adik di rumah semuanya bersuka cita. Hari ini sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menari-nari buat Tuhan Yesus. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik yang udah rindu dengerin firman Tuhan, Kak Ana ajak taruh rambutnya di belakang telinga kita, supaya kita fokus mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Yang udah siap, duduk yang rapi, duduk yang manis, kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Oke, semuanya udah rapi, kita akan mulai firman Tuhan kita hari ini. Judulnya adalah Petrus dan Kornelius. Nah, karena mau tanya dulu nih, siapa yang tahu siapa sih Petrus itu? Ya, pinter sekali. Petrus adalah salah satu dari muridnya Tuhan Yesus. Lalu siapa Kornelius itu? Nah, karena kasih tahu ya, Kornelius adalah seorang perwira pasukan yang disebut sebagai pasukan Italia. Seorang Kornelius adalah perwira, dia saleh dan seisi rumahnya takut akan Tuhan. Dia juga rajin untuk memberi sedekah kepada orang-orang Yahudi, dan Kornelius juga rajin berdoa kepada Allah. Dan adik-adik, suatu hari malaikat Tuhan datang kepada Kornelius di dalam suatu penglihatan. Di dalam penglihatannya, Kornelius melihat malaikat Tuhan datang. Terus malaikatnya manggil dia, "Kornelius." Wah, Kornelius langsung jawab, "Iya Tuhan." Malaikat bilang gini adik-adik, "Sedekahmu dan doamu sudah naik ke hadirat Allah. Allah sangat memperhatikan engkau. Oleh sebab itu, suruhlah beberapa orang untuk pergi ke Yope mencari yang bernama Simon yang disebut Petrus." Nah, adik-adik, Kornelius langsung memanggil kedua hambanya dan satu orang prajurit untuk pergi ke Yope mencari yang namanya Petrus. Lalu adik-adik, ternyata di mana Petrus? Petrus ada di Yope adik-adik, di rumah seorang penyamak kulit bernama Bapak Simon. Nah adik-adik, hari itu waktu Petrus sedang mau berdoa, jam 12 siang, Petrus naik ke atas rumah. Dia mau berdoa adik-adik. Waktu dia mau berdoa, dia tiba-tiba lapar dan dia ingin makan. Sementara makanannya sedang dipersiapkan, dalam penglihatan Petrus melihat ada layar yang lebar, kain yang lebar turun dari atas sampai ke tanah. "Hah, apa itu?" kata Petrus. Ketika Petrus lihat adik-adik, ternyata di situ ada berbagai macam binatang. Di situ ada binatang berkaki 4, di situ ada binatang yang menjalar, di situ juga ada burung-burung. Lalu Petrus dengar suara, "Petrus, bangunlah, sembelihlah dan makanlah." Terus Petrus bilang gini adik-adik, "Tuhan, sejak dulu aku tidak terbiasa untuk makan makanan yang haram." Terus adik-adik, Tuhan bilang, "Petrus, bangunlah, potong, sembelihlah dan makanlah." Petrus jawab lagi, "Tuhan, sejak dulu aku tidak terbiasa makan makanan yang haram." Adik-adik tahu nggak? Itu terjadi sampai 3 kali. Dan Tuhan bilang, "Apa yang aku nyatakan halal, tidak boleh kamu nyatakan haram." Terus Petrus langsung diam dan tiba-tiba terangkatlah layar itu ke atas. Petrus berpikir adik-adik,
Kira-kira apa ya arti penglihatan itu? Ada apa ya Tuhan? Nah, adik-adik, sementara itu ternyata ketiga orang yang disuruh oleh perwira Kornelius sudah sampai di depan rumahnya Petrus. Mereka sedang mencari-cari di mana sih sebenarnya Bapak Petrus ini tinggal. Nah, karena Petrus tahu ada yang mencari dia, Petrus langsung turun adik-adik. Waktu Petrus turun, Petrus bilang gini, "Aku adalah Petrus yang engkau cari. Apa maksud kedatanganmu?" Nah, adik-adik, terus orang-orang itu cerita sama si Petrus. "Petrus, kami ini adalah hamba-hambanya Bapak Kornelius. Kami disuruh memanggil engkau untuk pergi ke rumahnya Bapak Kornelius." Petrus langsung mengikuti ketiga orang tersebut. Nah, adik-adik, di dalam perjalanan akhirnya tibalah mereka ke rumah Bapak Kornelius, ke rumah perwira yang saleh dan takut akan Tuhan ini. Apa yang terjadi di sana adik-adik? Ternyata di sana Kornelius sudah menunggu kedatangan Petrus dan dia sudah memanggil teman-temannya, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya untuk berkumpul di rumahnya. Nah, adik-adik, setelah itu Petrus menceritakan tentang Yesus yang adalah Tuhan yang hidup kepada semua orang yang ada di rumahnya Kornelius. Semua orang mendengarkan, semua orang memperhatikan. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Setiap orang yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh cerita tentang Yesus, pemberitaan tentang Yesus yang disampaikan oleh Petrus, mereka semua dipenuhi oleh kuasa ilahi adik-adik. Adik-adik, kuasa ilahi apa tandanya? Nah, ternyata Petrus dan orang-orang yang bersunat yang bersama-sama dengan Petrus, mereka melihat orang-orang ini, mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus adik-adik. Wah, semua orang yang ada di situ tercengang-cengang. Mereka semua heran. Mereka bilang gini, "Loh, berarti keselamatan itu bukan cuma untuk orang Yahudi aja ya? Jadi semua bangsa-bangsa itu bisa mendapatkan keselamatan?" Semua orang heran. Orang-orang yang bersunat yang bersama dengan Petrus hari itu bingung. Mereka kan orang-orang yang tidak bersunat. Kenapa mereka bisa berkata-kata dalam bahasa roh? Kenapa mereka bisa dibaptis dalam bahasa roh? Lalu adik-adik, setelah Petrus melihat itu, Petrus bilang gini, "Bolehkah manusia melarang mereka untuk dibaptis air? Sedangkan mereka sudah dibaptis oleh Roh Kudus." Akhirnya adik-adik, Petrus membaptis mereka dengan air. Nah, adik-adik, apa artinya? Artinya Tuhan memberikan keselamatan bukan cuma untuk satu golongan saja, bukan untuk satu suku saja, bukan untuk satu bangsa aja, tapi Tuhan berikan keselamatan kepada semua orang yang berseru kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, semua orang yang mau berseru kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan berikan keselamatan. Tuhan pasti akan berikan kepada mereka kuasa ilahi dan mereka akan dibaptis oleh Roh Kudus. Karena itu adik-adik, ayo kita jangan segan-segan, kita jangan takut-takut, kita jangan malu-malu, ajak teman-teman kita bicara tentang Tuhan Yesus, ajak mereka beribadah. Kalau belum ada ibadah sekolah minggu di gereja, ajak mereka ibadah online. Supaya mereka juga berseru-seru kepada Tuhan Yesus dan mereka juga diselamatkan. Amin adik-adik. Seperti Kornelius membawa teman-temannya, Kornelius membawa saudara-saudaranya, Kornelius membawa sahabat-sahabatnya untuk mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus dan mereka diselamatkan. Hari ini anak-anak sekolah minggu juga bisa membawa teman-temanmu, saudara-saudaramu, sahabat-sahabatmu untuk ibadah online sehingga mereka juga boleh diselamatkan. Amin.
yang bersuka cita bahwa keselamatan itu milik semua bangsa. Yuk kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ternyata adik-adik, Tuhan Yesus kita luar biasa, Tuhan Yesus kita hebat. Dia mencintai semua orang, dia mencintai semua bangsa yang berseru kepada Tuhan. Amin. Yuk adik-adik, saat ini kan ajak adik-adik untuk berdoa. Kita mau berdoa buat orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Yang mau berdoa, angkat tanganmu. Ikutin Kana berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan Yesus memberikan keselamatan bagi kami semua. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa-bangsa yang berseru kepada Tuhan, yang mencari Tuhan, supaya mereka juga berjumpa dengan Tuhan Yesus dan mereka diselamatkan. Karena kami percaya Tuhan berikan keselamatan bukan hanya untuk satu bangsa saja, tapi untuk semua orang yang berseru mencari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam nama-Mu yang berkuasa. Kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Semuanya bilang amin. Yang bersuka cita tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, setelah kita dengar firman Tuhan, karena percaya adik-adik pasti bersemangat nungguin ayat hafalannya. Ayat hafalan kita minggu ini ada di Yeremia 33 ayat yang ketiga. Yuk sama-sama kita baca. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sekali lagi ya, Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Oke, jangan lupa dihafalkan. Ini hafalan kita minggu ini. Halo adik-adik, ini dia saat yang ditunggu-tunggu. Kita akan mendengarkan pengumuman pemenang bernyanyi untuk Tuhan. Ini dia pemenangnya. Saya Adrian Gasyalianto, saya gereja di GBI Cilincing Plaza. Hari ini aku mau menyanyikan lagu Kudaki-daki. 1, 2, 3. Kudaki-daki-daki-daki, kudanya tinggi. Ku turun-turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayang perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena engkaulah Yesusku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo, namaku Sofi dari gereja GBI Cilincing Plaza. Aku pengen nyanyi buat Tuhan Yesus kasih jiwaku. Sungguh kau percaya padamu, karena kasih-Mu padaku. Kau tebus dosaku dari terbitnya matahari dan sampai
penamnya. Ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus. Yesus kau kasihku. Terima kasih. Selamat ya untuk adik-adik yang sudah menang. Jangan lupa minggu depan kita kirim lagi videonya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, jangan lupa kirimkan video gerak dan tari kalian ke WhatsApp 0895 1736 7771. Harus lebih semangat, harus lebih kreatif. Jangan lupa sebutkan nama dan asal gereja kalian. Ada hadiah menarik untuk pemenangnya. Semangat adik-adik! Teman-teman, mari kita berdoa syafaat, tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus, berkati Indonesia Tuhan, pulihkan Indonesia Tuhan Yesus, tutup bungkus Tuhan dengan darah-Mu Tuhan. Berkati Tuhan agar Indonesia dipulihkan Bapa, jauhkan dari segala bencana alam Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati setiap kota-kota, daerah-daerah Tuhan, masyarakatnya Tuhan Yesus. Pulihkan Indonesia dari pandemi juga Tuhan Yesus, agar semua masyarakatnya bisa pulih menjadi kesehatan yang baik Tuhan Yesus, tidak terkena penyakit apapun Bapa. Engkau juga menutup bungkus Indonesia Tuhan, agar tidak mengalami krisis ekonomi Tuhan Yesus. Engkau memberkati dan membuat nyaman masyarakatnya Tuhan, untuk Indonesia Tuhan menjadi negara yang lebih baik Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan agar semakin berkembang, agar semakin jaya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati pemerintahannya Tuhan, agar selalu Engkau tutup bungkus pemerintahannya Tuhan Yesus, agar dapat menjaga Indonesia Tuhan dengan baik Tuhan Yesus, agar mengenal-Mu Bapa lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati pemimpin-pemimpin gereja Tuhan Yesus. Berkati Tuhan agar mereka menyampaikan apapun yang daripada-Mu Bapa. Jauhkan mereka dari sifat-sifat yang buruk Tuhan Yesus. Engkau memberkati mereka agar menjadi pemimpin bagi jemaat-jemaat yang baik Tuhan. Berikan kebijaksanaan Tuhan Yesus. Berikan pengetahuan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus pemimpin-pemimpin gereja Tuhan dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati anak-anak sekolah minggu Tuhan, agar semakin mengenal-Mu Bapa, agar mau menjadi anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan, yang selalu berdoa, puji nyembah Tuhan, saat teduh Tuhan Yesus, baca Alkitab Tuhan, agar menjadi anak-anak sekolah minggu yang bisa menjadi terang Tuhan di dunia ini Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati orang tua Tuhan, agar menutup bungkus anaknya Tuhan, menjadi orang tua yang mengasihi anaknya seperti Engkau Bapa. Engkau memberkati orang tua agar orang tua menjadi orang tua yang baik Tuhan, menyayangi anaknya seperti Bapa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan agar anak-anaknya juga menyayangi orang tuanya Tuhan Yesus. Engkau menutup bungkus semuanya Bapa di dalam kuasa darah-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, engkau yang sudah diberkati dalam ibadah kita pagi hari ini, karena ajak angkat kedua tanganmu, kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan terus naik dan bukan menjadi turun. Kecerdasan Daniel akan ada dalam hidupmu 10 kali lipat daripada generasi di dalam dunia ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang akan menyertai hidup kita mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita CK9 Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.